Kalian tuh jangan mempermasalahkan Rudeus yang gampang depresi lah, nangis mulu lah, bahkan mau bundir hanya karena anunya nggak bisa berdiri. Ada hal gelap dan kelam yang menjadi dasar dari perbuatan dia. Seperti yang dibilang dalam scene ini, menurut Teteh Elis yang pro ini, penyebab impotensi Rudeus itu adalah rasa takut dia akan wanita. Jadi si Rudeus ini ternyata ngerasa takut sama wanita. Lah, maksudnya gimana? Gini, lu jangan pernah lupa kalau Rudeus itu adalah orang yang baru aja bangkit dari keterpurukan dan trauma yang hebat akibat pembulian. Dia itu orang yang baru aja mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi ya, dunia itu nggak sebaik itu. Mau segimanapun lu mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik, tapi dunia akan terus memberikan ujian dan masalah yang bertubi-tubi. Nah, inti trauma dan problem sosial dari si Rudeus itu ada pada rasa percaya dia pada orang lain. Dia tuh takut dengan orang lain. Seperti biasa, gue nyari info-info dan riset tentang hal ini. Apa benar impotensi itu bisa disebabkan oleh trauma dan kegelisahan yang seseorang alami? Khususnya di sini, trauma akan rasa penolakan atau perasaan akan ditinggalkan oleh seseorang. Dan ternyata ada guys, Tante Elis itu ternyata benar. Gue nemu artikel di headline.com yang ternyata penyebab seseorang mengalami impotensi itu bisa disebabkan oleh gangguan mental seperti depresi atau anxiety. Untuk seseorang bisa ereksi, dia itu harus mengalami dulu sesuatu yang disebut dengan excitement phase atau engas. Nah, yang jadi masalah adalah kalau lu punya masalah mental, maka excitement phase lu bakalan terganggu dan gak bakalan berjalan maksimal seperti seharusnya. Satu lagi, ada artikel dari verywellhealth.com di mana di situ dijelaskan rasa takut ditinggalkan akan membuat orang untuk menyabotase hubungan mereka. Dalam artian, mereka mungkin bakalan berpikiran negatif terhadap pasangannya. Nah, di scene ini, sebenarnya yang terjadi di alam bawah sadar si Rudeus itu, dia ngerasain rasa takut yang besar. Dia takut kalau dia ngelakuin hal itu, dia bakalan ngalamin hal yang menyakitkan lagi, yaitu dicampakkan kembali oleh wanita yang udah coba dia percaya. Perasaan takut seperti itu yang tanpa dia sadari menggerogoti pikirannya, sehingga jagoannya dia itu gak mau stand up karena terlalu takut. Jadi kalau lu ngerasa si Rudeus itu kok culun banget sih, cuman ditinggalin cewek doang sampai segitunya, nah itu tuh gak sesimpel itu. Dia tuh baru aja membuka hati dia ke seseorang. Dia itu baru aja mau mencoba untuk mempercayai orang lain. Cuman sayangnya orang itu tiba-tiba ninggalin dia. Rasa percaya yang baru aja dia rasakan tiba-tiba hancur lebur gak tersisa. Yang sebenarnya parah dari si Eris itu bukan dia ninggalin si Rudeusnya, tapi dia yang pergi tanpa bilang-bilangnya itu loh. Karena Eris pergi tanpa sepatah kata apapun, maka rasa takut dan anxiety atau kegelisahan yang selama ini Rudeus alami menjadi bangkit lagi dan muncul ke permukaan. Dia ngerasa udah menjadi orang yang lagi-lagi tidak berguna, menjadi orang yang lagi-lagi mengecewakan orang lain, dan menjadi orang yang lagi-lagi tidak berbuat hal yang hebat. Dia ngerasa menjadi orang yang busuk karena ternyata bahkan setelah dia diberi kesempatan kedua kalinya pun, dia tetap menjadi orang yang gagal. Rudeus merasa dia tidak berhak untuk hidup. Walaupun kegalauan dan kegelisahan dia sedikit demi sedikit menghilang berkat ikut party dengan Sacred Arrow, tapi ketika ada hal yang men-trigger trauma dia, maka semua masalah dia yang selama ini terkumpul akan kembali muncul dan sekali lagi ngancurin diri dia yang belum sepenuhnya recover. Di sisi lain, gue juga sama kayak kalian. Gue tertawa terbahak-bahak saat ngeliat si Rudeus jadi impoten. Jadi gue juga nggak ngeblame kalian yang ketawa-ketawa pas nonton episode ini. Ya gimana gak ketawa kan? Lu cari aja di semua anime, lu gak bakalan nemu pemeran utamanya yang impoten. Tapi ketika masuk ke masalah yang lebih serius lagi, ketika Rudeus dengan tanpa sengaja mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Sera, di situ, di momen itu, gue berasa ngerasain semua kegelisahan dan penderitaan Rudeus. Saat itu, sekali lagi dia ngerasa dia adalah orang yang tidak layak untuk hidup.
Ketika gua bikin video ini, gua nonton ulang episode terakhir dari season satunya, dan di sini gua bisa banget ngerasain emosi yang menyentuh hati gua. Momen dimana Rudeus yang sekarang adalah orang yang berbeda dengan dia sebelumnya. Sekarang dia menjadi orang yang mau mencoba untuk berusaha lebih baik, berusaha untuk melakukan sesuatu. Suatu hal yang kelihatannya belum berubah banyak, tapi hal seperti itulah yang sebenarnya penting bagi kita dan patut kita ambil pelajarannya. Mau seberapa pendek pun kamu melangkah, kamu tetaplah berada di posisi yang lebih baik dari kamu yang sebelumnya. Dan mau gak mau, kamu harus menerima itu sebagai sesuatu yang harus kamu lakukan. Sesuatu yang paling penting bagimu. Karena tidak ada arti yang paling tepat dari menjalani kehidupan selain dengan melangkah itu sendiri. Nah, bagi lu yang ngerasa kayak orang ini, lu bisa tonton video gua yang membahas tentang alasan ilmiah kenapa sih orang tuh bisa tertarik atau bahkan terangsang dengan karakter anime. Gua jelasin tuh secara detail di video ini. Tonton videonya di sini.